Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya, dimanapun teman-teman berada. Tetap sehat, tetap produktif. Oke, well, pada pagi hari ini saya akan berbagi tips ya tentang TOEFL, khususnya di listening TOEFL. Oke, di kelas online kita nanti kita akan belajar selain listening, kita juga akan belajar yang namanya structure dan juga reading. Jadi setiap hari seling-seling ya. Nah, di akhir pembelajaran nanti teman-teman akan mendapatkan tugas untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan skill atau strategi yang sudah dijelaskan di video. Oke, jadi silakan disimak baik-baik ya teman-teman. Jika kurang paham silakan diputar kembali atau nanti teman-teman bisa tanyakan di tutornya di grup ya. Oke, kita mulai. Listening to full strategy. Nah, yang pertama di sini ada everything you need to know about listening to full. Segala sesuatu yang teman-teman butuh ketahui tentang listening TOEFL itu sendiri. Oke, listening TOEFL itu terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama itu adalah part A, kita sebut dengan short conversation. Ada 30 soal. Bagian kedua itu part B, long conversation. Ada sekitar 10 sampai 12 soal. Dan bagian ketiga itu adalah long talks, 8 sampai 10 soal. Well, part A sendiri itu adalah percakapan antara dua orang yang diakhiri dengan pertanyaan. Ya, biasanya sih itu percakapannya itu background percakapannya itu ada di dunia kampus, teman-teman. Antara mahasiswa dengan mahasiswa ataupun antara dosen dengan mahasiswa. Nah, untuk satu percakapan itu biasanya satu soal. Kemudian part B itu disebut dengan long conversation. Itu percakapannya lebih panjang ya. Jadi satu percakapan itu untuk 3 sampai 5 soal. Tapi mostly umumnya itu 4 soal. Oke, yang terakhir adalah part C atau long talks. Itu ada sekitar 8 sampai 10 soal. Kalau di part A sama part B itu percakapan, kalau yang ini monolog. Jadi cuma satu orang, teman-teman. Satu orang dia berbicara seperti speech gitu ya. Nanti setelah itu dia diikuti oleh pertanyaan. Oke, kita mulai ya, teman-teman. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu yaitu short conversation atau part A. Nah, yang perlu teman-teman ketahui sebelum kita mempelajari one by one strategi, yang perlu teman-teman pahami adalah jenis-jenis pertanyaan yang sering muncul di soal. Oke, sebenarnya ada banyak ya teman-teman. Cuman di sini saya hanya menuliskan 9. Nanti seiring berjalannya waktu kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama adalah what does the man or woman mean? Biasanya gitu, what does the man mean atau what does the woman mean? Itu artinya apa maksud dari orang si laki-laki atau si perempuan tadi. Kemudian what will the man probably do next? Ini adalah pertanyaan tentang apa yang akan dilakukan oleh si pembicara tadi. Kemudian what will the speakers do? Kurang lebih sama dengan nomor 2. What is the woman or man going to do? Sama juga ya. What does the man or woman plan to do? Sama juga dengan yang di atas. What does the man or woman imply about? Itu kalau nomor 6 itu sama dengan nomor 1. What is the man's or woman's problem? Ini menanyakan tentang problem. Kemudian where does the conversation take place? Di mana sih percakapan ini? Biasanya ada kata kuncinya gitu. Kemudian yang terakhir, who is the man or who is the woman? Memang masih ada beberapa lagi teman-teman ya. Jadi nanti kita akan pelajari one by one. Oke, jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di TOEFL. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita fokus yang pertama. Ini perhatikan kita sudah mulai masuk di strategi. Ya, strategi yang pertama atau strategi one
itu adalah fokus pada orang kedua atau fokus pada baris terakhir. Ya, di sini disebut dengan focus on the last line. Nah, maksudnya apa? Jadi sebenarnya dalam short conversation itu kan ada dua percakapan, teman. Ada satu percakapan antara dua orang. Orang pertama, orang kedua. Nah, last line itu adalah orang kedua atau fokuslah pada orang kedua. Kenapa kita harus fokus ke orang kedua? Karena kemungkinan jawaban terbesar itu ada di orang kedua. Ini strategi umum, teman-teman ya. Khusus di Khusus di part A. Nah, kita lihat contoh di sini. On the recording you hear, di sini perhatikan teman-teman, ini satu percakapan yang diakhiri oleh satu pertanyaan. Orang pertama mengatakan, Billy really made a big mistake this time. Kemudian orang kedua mengatakan, yes, he forgot to turn in his research paper. Kemudian si naratornya bertanya, what does the woman say about Billy? What does the woman say about Billy? Nah, silakan teman-teman lihat di sini, di orang kedua dia mengatakan, yes, he forgot to turn in his research paper. Forgot to turn in his research paper. Nah, pilihan jawabannya yang pertama A, it was the first time he made a mistake. Nah, kata made a mistake itu ada di orang pertama. Tapi this is not the answer. Ini bukan jawabannya ya. Perhatikan, orang pertama. Nah, jadi kata he made a mistake itu ada di orang pertama. Sebentar kita coba. Nah, ini ya. Big mistake itu ada di sini. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian yang berikut adalah he forgot to write his paper. Write his paper. Di sini tidak ada kata write. Ya. Maka ini jawaban B ini melenceng jauh. Kemudian yang jawaban C, he turned in the paper in the wrong place. He turned in the paper in the wrong place. Jadi sama juga dengan C. Yang terakhir ini adalah jawaban yang paling benar, yaitu he didn't remember to submit his assignment. Oke, teman-teman perlu perhatikan, kebanyakan di listening itu jawabannya itu merupakan restatement atau statement yang diulang, cuman dengan bahasa yang berbeda. Nah, kita disuruh untuk fokus ke orang kedua ini ya. Ini adalah woman, ini adalah orang kedua. Coba perhatikan baik-baik kata yang disampaikan, kalimat yang disampaikan. Yes, he forgot to turn in his research paper. Kalau dalam bahasa Indonesia, ya dia lupa untuk ya mengumpulkan, turn in itu mengumpulkan ya his research paper. Ya, jadi tugas penelitiannya. Nah, dia di sini kemungkinan terbesar adalah jawabannya itu restatement atau pengulangan kalimat dengan bahasa yang berbeda. Ya. Nah, di sini coba teman-teman perhatikan di pilihan yang kedua, he didn't remember. Didn't remember itu kan artinya tidak ingat tuh. Nah, tidak ingat itu sinonimnya dari forgot. Oke, ini adalah verb 2, verb satunya adalah forget. Forget lupa, lupa sama dengan tidak ingat. Nah, ini adalah restatement atau paraphrase. Jadi meaningnya sama, katanya berbeda gitu. Itu maksudnya ya. Forgot sama dengan didn't remember. Kemudian turn in itu kan artinya tadi mengumpulkan ya. Turn in itu mengumpulkan. Nah, turn in itu sama dengan submit. Ya, submit misalnya kita disuruh mengumpulkan tugas oleh dosen kita atau guru kita. You must submit the assignment tomorrow. Kalian harus mengumpulkan tugas atau you must turn in your assignment tomorrow. Jadi turn in sama dengan submit. Nah, ini perhatikan. Ini silakan dicatat teman-teman ya. Jadi forgot sama dengan didn't remember, turn in sama dengan submit. Kemudian di sini ada research paper.
research paper. Paper di sini adalah sama dengan tugas ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, paper itu sama dengan jurnal. Ya, jurnal itu sebuah penelitian ya, research paper. Nah, assignment ini sama dengan research paper di sini yang dimaksud. Assignment itu adalah tugas. Oke. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah D. Dan D ini merupakan restatement atau pengulangan kalimat dengan bahasa yang berbeda dari orang kedua. Nah, ini perhatikan teman-teman ya. Orang kedua sama. Oke, itu adalah strategi pertama. Ya, jadi fokuslah pada orang kedua. Kenapa harus fokus kepada orang kedua? Karena di orang kedua itu kemungkinan terbesar, saya bisa mengatakan sekitar 70 sampai 80% itu jawabannya adalah restatement dari orang kedua. Gitu. Nah, ini khusus untuk nomor 1 sampai 30 ya. 1 sampai 30 itu ini adalah strategi pertama dan yang harus teman-teman perhatikan sekali, yaitu fokuslah pada orang kedua khusus ketika teman-teman mengerjakan soal yang part A gitu ya. Oke, kita lanjut berikut. Nah, ini adalah tahap-tahapannya. Strategi pertama ya. Di sini disebutkan adalah baris terakhir pada percakapan kemungkinan terbesar mengandung jawaban. Nah, ini ya. Apakah ini hanya untuk nomor 1? Tidak. Ini untuk nomor 1 sampai nomor 30 di part E ya. Kemudian yang kedua, jika kamu bisa memahami percakapan orang pertama itu bagus, tapi jika tidak jangan khawatir karena kemungkinan jawaban itu ada di orang kedua. So, mungkin bahasa sederhananya bisa disebut seperti ini ya. Kalau teman-teman bisa memahami semuanya, it's very good ya. Bagus ya. Tapi jika teman-teman tidak memahami orang pertama, maka fokuslah orang kedua. Terus bagaimana kalau misalnya saya tidak paham semuanya gitu ya. Orang pertama nggak paham, orang kedua nggak paham. Oke, gampang jawabannya. Ini tips dari saya adalah pilihlah jawaban yang paling berbeda. Pilihlah jawaban yang paling berbeda. Nah, yang paling berbeda. Kenapa? Karena bisa jadi yang paling berbeda itu adalah restatement dari orang kedua. Biasanya seperti itu. Berdasarkan pengalaman saya adalah ketika saya benar-benar nggak paham nih ya, atau mungkin lost ketika dengarin terus tiba-tiba lost concentration gitu, kehilangan konsentrasi dan nggak paham. Oh, saya cari yang paling berbeda. Nah, apakah ada yang paling berbeda? Ada. Biasanya dari 4 pilihan jawaban itu ada satu jawaban yang paling berbeda. 3 jawabannya itu mirip-mirip jawabannya. Dia menggunakan hampir kata-kata yang sama ya lah ya, seperti itu. Oke, fokus pada orang kedua. Oke, jadi teman-teman itu adalah strategi pertama pada pertemuan kita kali ini. Setelah ini teman-teman silakan mengerjakan latihan soal yang saya berikan. Baik, kita tidak perlu belajar banyak-banyak strategi ya. Jadi kita belajar sedikit demi sedikit. Oke, ya, silakan kerjakan latihan soal untuk strategi pertama. Nanti soalnya akan saya kirimkan di dokumen ya. Nanti di situ ada audionya juga. Teman-teman silakan dengerin, diputar ulang baik, boleh diputar berkali-kali ya, didengarkan, fokus pada orang kedua lalu silakan dijawab. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Tetap semangat, tetap fokus untuk produktif walaupun teman-teman harus di rumah ya. Oke, mungkin itu dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.